Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sedia Husni, SPMSI, selaku pembimbing, Pak Joen Putra atas bimbingan dan dalam penyusunan rancangan aksi perubahan, Pak Herman Sarian, SHMSI, selaku mentor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan aksi perubahan dengan judul Bengkulu Tertib Pedagang Kaki Lima, pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamungkas Provinsi Bengkulu. Nama saya Mas Suri Airesa, saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamungkas Provinsi Bengkulu, dan saat ini saya merupakan salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2021 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Latar belakang dari rancangan aksi perubahan ini didasari oleh salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Salah satu sasaran dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP adalah keberadaan pedagang kaki lima atau PKL. Penertiban PKL bukanlah perkara mudah dan menjadi masalah hampir di setiap daerah. Pendekatan yang tidak tepat mampu menyulut bentrokan antara pedagang dengan anggota Satpol PP. Apalagi citra Satpol PP yang negatif, yang suka menggusur PKL dengan kekerasan, ditambah lagi pemberitaan media yang tidak berimbang dan kadang bisa serta memojokkan Satpol PP. Ketika mendengar kata Satpol PP, maka yang ada di benak masyarakat adalah penggusuran dan penertiban disertai dengan arogansi petugas bahwa Satpol PP adalah musuh masyarakat. Di sisi lain adanya pungutan liar yang dipungut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap para PKL dengan dalih sewa tempat, uang kebersihan, dan sebagainya, sehingga menjadi sulit menertibkan PKL ini. Area dan fokus aksi perubahan. Area perubahan yang akan diimplementasikan dalam aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas berkaitan dengan permasalahan yang ada pada Satuan Polisi Pamungkas Provinsi Bengkulu. Fokus perubahan adalah kondisi yang diinginkan, yaitu pedagang kaki lima berdagang pada tempat-tempat yang telah disediakan sehingga tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Aksi perubahan ini adalah upaya untuk mengoptimalkan penertiban pedagang kaki lima serta meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima terhadap pelaksanaan ketertiban umum. Tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Jangka pendek 2 bulan. 1. Menyusun perencanaan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. 2. Melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima. 3. Melakukan penertiban PKL secara persuasif dan humanis. Jangka menengah 3 bulan sampai 1 tahun. Melanjutkan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dengan memperlakukan sanksi sesuai Perda Provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2018. Jangka panjang di atas 1 tahun, menjadi kegiatan rutin dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kota Kabupaten se-Provinsi Bengkulu. Manfaat: meningkatnya kesadaran pedagang kaki lima dan masyarakat akan ketertiban umum. 2. Adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen untuk pelaksanaan ketertiban umum. 3. Meningkatnya
wilayah kena penataan PKL dan dapat mendukung pariwisata. 4. Meningkatnya profesionalisme polisi Pamung Praja dalam melaksanakan tugas secara humanis. Adopsi dan adaptasi hasil studi lapangan. Pelaksanaan studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas reguler Angkatan 1 tahun 2021 Provinsi Bengkulu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan rencana. Yang dapat diadopsi dari pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan tata kelola pelayanan yang baik. Yang diadaptasi dari STULA di Badan BPKAD Provinsi Sumatera Barat adalah tahapan penyampaian informasi dalam pelayanan publik, yaitu pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi, penyelesaian sengketa informasi. Kondisi kinerja pada Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu saat ini adalah 1. Belum maksimalnya pelaksanaan perda dan perkada yang menyangkut ketertiban umum. 2. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait penertiban pedagang kaki lima. 3. Implementasi dan pemahaman tupoksi yang masih belum berjalan dengan baik. Kondisi kinerja yang diharapkan pada Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu adalah 1. Maksimalnya pelaksanaan perda dan pergub ketertiban umum. 2. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi terkait penertiban pedagang kaki lima. 3. Implementasi dan pemahaman tupoksi berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas di Seksi Ketertiban Umum ada beberapa permasalahan yang dihadapi yang menjadi isu-isu strategis unit organisasi, antara lain 1. Belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima. 2. Belum optimalnya penertiban bangunan liar. 3. Belum optimalnya penertiban aset pemerintah Provinsi Bengkulu. 4. Belum terlaksananya kerjasama antara OPD berkenaan dengan penegakan peraturan daerah yang menyangkut PAD. 5. Belum maksimalnya penertiban pegawai negeri sipil yang tidak atau kurang disiplin. Dari hasil ASTRID dari 5 isu strategi di atas, diperoleh 3 isu dengan nilai tertinggi, yaitu isu nomor 1, 3, dan 4. Isu dengan nilai tertinggi pada ASTRID kemudian diukur menggunakan metode USG dan diperoleh isu strategis pertama, yaitu menjadi isu strategis organisasi, yaitu belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima. Melalui analisa permasalahan, maka didapat penyebab permasalahan utama mengenai belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat terutama pedagang mengenai ketertiban umum. 2. Belum maksimalnya pelaksanaan perda dan perkada yang menyangkut ketertiban umum. 3. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait penertiban pedagang kaki lima. Permasalahan tersebut akibatnya antara lain tidak terlaksananya ketertiban pada fasilitas umum. 2. Makin kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban umum. 3. Makin menjamurnya keberadaan pedagang kaki lima. 4. Terjadi saling lempar tanggung jawab akibat dari tidak terjadinya ketertiban umum karena menjamurnya pedagang kaki lima.
Identifikasi faktor penyebab permasalahan belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Kekuatan atau strong, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pampraja. 2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pampraja Provinsi Bengkulu. 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. 4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 63 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. 7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. 8. Dukungan atasan dan rekan kerja lainnya. Kelemahan, weakness. 1. Belum tersedianya dana atau anggaran untuk mendukung pelaksanaannya kegiatan. 2. Kurangnya koordinasi kerjasama dengan OPD atau instansi terkait dan pihak ketiga lainnya seperti Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Peluang, opportunities. Adanya dasar peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 2. Adanya dasar peraturan tentang penyidik pegawai negeri sipil. 3. Adanya personil Satuan Polisi Pampraja Provinsi Bengkulu yang humanis untuk melaksanakan penertiban. Ancaman, threat. 1. Terjadinya bentrok dengan pedagang kaki lima. 2. Kurangnya koordinasi dengan pihak lainnya. Terobosan yang dilaksanakan pada rancangan aksi perubahan ini adalah 1. Menyusun perencanaan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. 2. Melakukan sosialisasi secara persuasif kepada pedagang kaki lima. 3. Melakukan penertiban pedagang kaki lima secara humanis. 4. Melakukan pengawasan rutin dengan melakukan patroli. Adapun inti dari paparan ini adalah penyampaian tahapan kegiatan yang akan saya laksanakan pada aksi perubahan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan ini saya lakukan adalah melaporkan rancangan aksi perubahan kepada mentor, membentuk tim efektif, dan menyusun perencanaan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Dalam membentuk tim efektif akan dilakukan 3 kegiatan, yaitu 1. Rapat dukungan rencana aksi perubahan. 2. Penyiapan SK tim efektif. 3. Rapat penyusunan rencana kerja, pembagian tugas dan mekanisme kerja tim efektif. Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, ada 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu 1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Desperindak Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Polda atau Polres Bengkulu. 2. Mengajukan nota dinas usulan dana kegiatan. 3. Rapat persiapan. 4. Menyiapkan personil untuk membantu dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi penertiban
dan patroli terhadap pedagang kaki lima. Adapun pedagang kaki lima yang dituju untuk kegiatan jangka pendek ini adalah pedagang kaki lima yang berada di kawasan Stadion Sawah Lebar dan di sekitar gedung Balai Buntar, Bengkulu. Pelaksananya pada bulan Agustus dan September 2021. Kemudian adalah tahapan evaluasi, di mana dalam tahapan ini akan dilakukan pembahasan dengan mentor, pelaksanaan rapat evaluasi dan penyusunan laporan aksi perubahan. Evaluasi akan dilakukan pada bulan September 2021. Adapun stakeholder pada aksi perubahan terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Yang internal terdiri dari Kasatpol PP Provinsi Bengkulu, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Bengkulu, Kasih Operasi dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Bengkulu, Kasih Kerjasama Satpol PP Provinsi Bengkulu, pejabat dan fungsional Satpol PP Provinsi Bengkulu. Eksternal terdiri dari 1. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 3. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, 4. Pedagang kaki lima, 5. Persatuan Pedagang kaki lima Stadion Sawah Lebar, 6. Persatuan Pedagang kaki lima Gedung Serbaguna Balai Buntar, 7. Masyarakat. 4 kuadran yang mempresentasikan peran stakeholder di dalam aksi perubahan, yaitu promoters adalah stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang sangat besar dalam aksi perubahan ini. Stakeholder tersebut diantaranya Kasatpol PP Provinsi Bengkulu, Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP Provinsi Bengkulu, Kasih Op dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Bengkulu, Kasih Kerjasama Satpol PP Provinsi Bengkulu, fungsional Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu. Laten adalah stakeholder yang tidak memiliki kepentingan terlalu tinggi dalam aksi perubahan ini, namun memiliki pengaruh yang besar dalam terlaksananya proyek ini. Stakeholder tersebut diantaranya 1. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, Polda dan Polres Bengkulu, para pedagang kaki lima, Persatuan Pedagang kaki lima Stadion Sawah Lebar, Persatuan Pedagang kaki lima Gedung Serbaguna Balai Buntar. Defenders adalah stakeholder yang memiliki pengaruh yang rendah namun memiliki kepentingan yang tinggi pada aksi perubahan ini. Stakeholder tersebut diantaranya 1. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Bengkulu. Apathetic adalah stakeholder yang memiliki pengaruh maupun kepentingan kecil dalam proyek perubahan ini. Stakeholder tersebut adalah masyarakat. Struktur operasi perubahan terdiri dari sponsor, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu, yang berperan memberikan dukungan, arahan dan masukan kepada project leader dan memberikan solusi apabila ada hambatan masalah-masalah selama pelaksanaan aksi perubahan. 2. Mentor adalah Kabid Trantibum sebagai atasan langsung dari project leader dengan peran dan tugas membimbing dan memberikan arahan kepada project leader dalam perumusan masalah sebagai dasar pelaksanaan aksi perubahan. Memberikan persetujuan terhadap ide, gagasan, dan rancangan aksi perubahan, memantau perkembangan sesuai milestone yang ditetapkan, serta memberikan inspirasi dan dukungan terkait pelaksanaan aksi perubahan. 3. Project leader adalah Kasitibum Satpol PP Provinsi Bengkulu dengan peran dan tugas menyusun rencana
rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan dan membagi tugas tim efektif dalam pencapaian tujuan aksi perubahan, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder untuk mendukung pencapaian tujuan aksi perubahan, serta melaksanakan seluruh kegiatan untuk tercapainya tujuan aksi perubahan. Coach adalah Ibu Cendria Husni, SPMSI, Media Iswara pada BPSDM Provinsi Bengkulu, dengan peran dan tugas memberikan motivasi, masukan dan melakukan monitoring terhadap perkembangan penyusunan rancangan aksi perubahan dan aksi perubahan, memberikan feedback terhadap laporan perkembangan aksi perubahan. 5. Stakeholder sebagai sumber penginputan data sekaligus memberikan masukan terhadap aksi perubahan. 6. Tim efektif mempunyai tugas mengimplementasikan pelaksanaan aksi perubahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Teknologi yang digunakan dalam aksi perubahan ini antara lain teknologi komunikasi, yaitu penggunaan aplikasi WhatsApp dan telepon. 2. Teknologi informasi, yaitu penggunaan komputer untuk kebutuhan administrasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ada kemungkinan permasalahan yang akan timbul dan perlu adanya antisipasi apabila terjadi. Misalnya, 1. Terjadinya bentrok dengan PKL. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya, maka personel yang turun ke lapangan harus di-briefing untuk melakukan sosialisasi dan penertiban dengan humanis dan profesionalisme. 2. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Pada tahapan persiapan aksi perubahan, sesering mungkin untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, misalnya melakukan rapat dan juga melalui komunikasi lainnya. 3. Tidak tersedianya anggaran. Karena project leader tidak memiliki kegiatan, maka akan melakukan pengajuan dana pada kegiatan yang berhubungan dengan judul aksi perubahan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi maupun penyampaian. Semoga rancangan aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Walau berat dan sulit, tetaplah semangat dalam menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.